Oke teman-teman, kita coba teruskan tutorial kemarin ya. Kemarin instalasi Vmix free tanpa harus memutuskan koneksi internet. Sekarang kita masuk ke aplikasi Vmix-nya. Bagaimana operasionalnya ya, secara mendasar saja. Jadi di sini saya menggunakan dua input. Coba kita pertama, saya menggunakan yang dari EasyCap yang sebelumnya kemarin tidak saya gunakan. Ini saya menggunakan Sony DSLR ya. Sebetulnya tidak disarankan, nanti ada kelemahan-kelemahan yang menyulitkan kita gitu. Jadi ini sekedar contoh untuk mengambil inputnya saja. Biasanya kalau untuk live streaming di ibadah ini kita nonkan ya, audio device-nya kita nonkan, karena nanti kita ambil dari mixer atau eksternal untuk menyatukan settingan dari sound system. Oke, kita oke. Nah, ini tampilan dari Sony. Oke. Terusnya kita ambil yang kedua, kamera lagi, Logitech. Ini seperti kemarin 1280 resolusinya. Ini juga kita off kan. Oke. Nah, ini dua. Nah, karena DSLR ini adalah memang tidak direkomendasikan, tetapi kalau misalnya teman-teman hanya punya itu gitu, jadi di sini ada settingan, di input satu ini ada settingan position ya. Jadi ini bisa di zoom, menghilangkan display atau data yang tertampilkan di situ. Oke, ingat ya, position di settingan tadi. Kalau ini oke, aman. Nah, selanjutnya untuk merubah atau menukar ini, yang on air kan sebelah kanan, yang ke streaming nanti yang program sebelah kanan. Jadi tinggal di fade atau di cut untuk mengganti dari input mana yang kita inginkan. Nah, dari dua kombinasi ini sebetulnya sudah cukup untuk melakukan ibadah, menyiarkan ibadah gitu ya. Nah, seterusnya kita perlu menampilkan lagu-lagu atau ayat-ayat bacaan gitu ya. Vmix ini bisa menampilkan langsung file PowerPoint. Nah, ini ada foto, ada image, ada PowerPoint. PowerPoint tinggal kita browse. Tadi saya coba buat satu lagu dengan background biru. Oke, langsung kita open. Nah, ini lagunya bisa tampilkan di preview. Ada 4 slide nya, ada angka 4 nya, berarti ada 4 slide. Kita cek bisa dari sini. Sambil ini jalan, ini bisa kita cek. Jadi sambil program berjalan, kita mau mengecek kebenaran dari slide, bisa dari sini. Kalau salah tidak usah tampilkan. Kalau ada yang melanggar juga bisa kita cancel untuk tampilkan. Nah, ada beberapa yang teman-teman yang melakukan ini full screen pada saat ibadah berlangsung untuk bacaan Alkitab atau bacaan-bacaan bahan-bahan pendukung khotbah mungkin. Tapi ada juga kadang orang yang pengen ini seperti teks film gitu. Makanya sengaja tadi saya buat ini blue screen supaya di sini bisa disetting menghilangkan warna biru. Nah, cuman caranya kalau kita full screen itu bisa langsung dari sini
di fade aja atau di cut untuk menampilkannya saat on air. Misalnya tadi di slide 1, begitu masuk ke teks yang kedua bisa kita next di sini, otomatis yang di program juga naik. Demikian selanjutnya, itu yang full screen. Nah, bagaimana kalau merubah ini jadi superimpose atau transparan gitu? Sebetulnya untuk ibadah, kalau menurut kami ini bagusan full screen, jadi fokus penyanyi juga tetap ke teks, tidak bercampur dengan warna background nantinya. Misalnya entah ada dekorasi atau jemaat lagi tidur, itu, atau mimbar gitu, jadi mengganggu konsentrasi. Tapi tidak apa-apa, kita belajar untuk membuatnya. Jadi untuk layar biru atau layar warna apa saja yang satu warna gitu, itu bisa kita rubah melalui settingan tombol sebelah kanan di PowerPoint-nya. Langsung kita masuk ke color key ya. Color key kita checklist color key-nya. Ini birunya kita hitamnya kita ganti dengan pulpen, cari yang warna biru. Nah, ini sudah hilang. Terus ada tombol auto chroma preset, ini bisa kita coba. Yang satu bersih, yang dua tidak pengaruh, yang ketiga juga bersih. Nah, untuk slide ini bisa teman-teman setting nomor 1 saja, langsung close. Tapi cara untuk menampilkannya tidak melalui lewat sini, karena kalau lewat fade seperti ini, dia hasilnya seperti itu. Jadi teksnya dulu baru backgroundnya. Jadi di Vmix ini ada 4 superimpose, 4 layer ya. Bisa kita masukkan 4 layer yang transparan. Jadi bisa kita masukkan di misalnya lagu di nomor 1, tampil. Setelah tampil kita bisa next gitu. Tapi kalau kelemahannya ini adalah ketika kita harus membuat lagu harus banyak filenya. Jadi ini tadi 1 lagu 1 file. Tapi kalau misalnya kita buat full liturgi, 1 file saja di liturgi, itu yang kami lakukan juga. 1 file liturgi, di situ bacaan Alkitab, di situ full teks lagu. Jadi tinggal seperti langkah awal tadi, tinggal di next aja. Jadi tidak terlalu repot operator kita untuk mengendalikan jalannya ibadah live streaming. Tapi untuk pembelajaran transparannya seperti ini, tinggal teman-teman kombinasikan apakah warna putih tulisannya, warnanya biru juga bisa. Tapi kalau misalnya warna kita nonaktifkan, misalnya ini kita off kan nomor 1-nya. Kalau tanpa Anda rubah blue screen-nya tampil di nomor 1, dia menutupi gambar yang sudah ada. Tapi kalau misalnya full screen slide-nya itu tidak melalui nomor 1, tapi langsung lewat sini aja. Jadi lebih simpel. Ini untuk teks dan chroma key teks lagu ya, atau judul atau nama pengkhotbah atau pelayan yang lain. Terus logo. Nah, kalau logo teman-teman juga harus buka Photoshop. Untuk membuatnya memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kita hapus, bersihkan. Oke. Ini sebagai logo. Live-nya di sebelah sini. Terus tambahkan nama Ronggunnya ya.
Lunggun Tanah Karo misalnya. Ini jarakin lagi, kecilin lagi. Ini sekedar referensi saja. Oke, hilangkan background ini, terus save bentuknya PNG, save as, letakkan di tempat yang gampang dicari, PNG logo pelajaran. Oke, sekarang baru kita add. Di sini masuknya image, browse. Tadi saya simpan di partisi logo pelajaran L. Oke, dapat. Kita add. Oke, nah ini saat ini jalan, ini kita masukin di nomor 4. Oke, sip. Ini on terus sambil jalan. Setelah itu kita masuk lagu, live streaming tetap. Selanjutnya kalau kita mau color key tadi, kalau udah di set pertama tinggal di on kan saja, sini udah balik. Kalau ini di nomor 4, berarti ini kita jangan di nomor 4 seperti itu ya, nomor 3 atau di nomor 2. Jadi biar tidak berganti, coba kita nomor 4, pasti berganti dia dengan nomor apa, teks lagu tadi gitu ya. Nah, jadi ini pastikan tidak sama posisinya dengan video yang untuk teks lagu kalau ingin transparan. Oke, tinggal next. Oke, ini kita balikin ke no color key, kita open. Jadi nomor 4 logo 1 2 3 sudah, sepertinya sudah. Tinggal mengkombinasikan komposisi kamera itu. Satu, upayakan agak jauh, yang berhadapan dengan pengkhotbah biasanya lebih dekat. Itu mungkin komposisi nanti bisa belajar di video yang lain. Kemudian untuk audio, nah di sini kan belum ada audio, jadi bisa kita add input menggunakan audio input ya. Nah, teman-teman bisa gunakan salah satu sound ini untuk dari mixer yang banyak channel, terus masuk ke salah satu input, nanti power supply-nya dari USB. Nah, begitu connect ke komputer akan dideteksi oleh komputer sebagai sound card. Jadi banyak pilihan untuk sound card USB. Jadi ada 2 ya, ada mixer. Jadi dari sound ini sudah tergabung semua suara, outputnya masukin ke input sound card ini, Oporia, atau ada juga merek lain yang lebih murah. Baru koneksi dari sound card Oporia ini nanti langsung ke USB komputer. Akhirnya di sini terdeteksi nanti salah satu sound cardnya bersumber dari sound card yang kita pasang tadi, yaitu Oporia. Itu pengalaman kita yang sudah kita gunakan. Jadi teman-teman tinggal setting mixing dari mixer untuk suara ke live streaming.
Oke, untuk sound card belum bisa saya kasih contoh. Untuk EasyCap tadi yang saya pakai tadi bisa kita browsing juga. Jadi kita gunakan yang satu. Kalau teman-teman ada yang bisa membeli 4, artinya ini ada 4 input bisa masuk ya. Sementara kita gunakan satu. Semok ini juga 4, jadi bisa berbagai kamera bisa masuk. Sementara ini juga bisa untuk capture dari HDMI yang USB yang harga 300-an. Tapi paling tidak satu. Untuk motherboardnya bisa pakai yang EasyCap, harga di bawah 1 juta, ada yang 1,2, satu lagi USB. Jadi ada 2 yang lumayan terjangkau. Oke, untuk video card sama audio sudah bisa dijelaskan. Dan bagaimana streamingnya gitu ya. Untuk streaming kita setting dari menu stream di bawah. Dari destinasinya kita ambil YouTube. Nah, ini tinggal dia minta stream key. Nanti stream key-nya tinggal dipaste di sini. Itu untuk streaming. Jadi setelah itu kualitas yang keluar itu settingannya dari quality ya, dari quality. Untuk lebih aman, cek dulu bandwidth teman-teman berapa, kecepatannya, kemampuannya. Kalau memang di atas 3, silahkan pakai yang 720 1,5. Kenapa 1,5? Karena kemampuan dari internet kita sendiri hanya 3. Jadi kalau lebih aman diambil tengahnya gitu, supaya tidak terlalu dipaksa. Tetapi kalau hanya 2 mega kecepatan internetnya, bagus ambil yang 1 Mbps ini, artinya kualitasnya hanya 480. Kalau ini lebih tinggi memang, jadi bisa lebih tajam gambarnya. Yang ini nggak usah dirubah, FF MPEG biar saja. Oke, save. Nanti tinggal stream di sini sambil buka window YouTube di sebelahnya, nanti tinggal di monitor. Jadi itu aja untuk operasional dari Vmix, membuat logo, menempatkan logo, memberikan teks, dan memindah-mindahkan gambar dari 2 sumber ya. Untuk yang lain mungkin nanti bisa kita lanjut. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat berkarya.